Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Muzaki di channel Madu Santri. Sebelum kita melanjutkan video ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video kami selanjutnya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas hama pada tanaman padi, yaitu walang sangit. Hama walang sangit Lepcorrhizia oratorius. Walang sangit mempunyai nama latin Lepcorrhizia oratorius, merupakan serangga pengganggu atau hama yang sering merusak tanaman budidaya. Hama ini terdapat dan merusak pada hampir semua jenis tanaman. Namun dari sekian banyak jenis tanaman, yang paling disukai hama serangga ini adalah tanaman padi. Walang sangit memiliki bau yang khas dan sangat menyengat, karena baunya ini maka disebut walang sangit. Hama walang sangit akan mengeluarkan aroma khasnya jika ia dalam bahaya. Aroma menyengat tersebut merupakan bentuk pertahanan diri dari ancaman predator. Di setiap daerah di Indonesia, hama walang sangit memiliki sebutan yang beragam. Misalnya masyarakat Sunda menyebut dengan nama kungkang, masyarakat Sumatera menyebut dengan nama pianggang, masyarakat Madura menyebut dengan nama tenang dan lain sebagainya. Pada tanaman padi, walang sangit merupakan hama utama yang berbahaya dan sangat merusak. Walang sangit menyerang tanaman padi dengan cara menghisap cairan tangkai bunga serta bulir padi pada fase pengisian bulir dan pemasakan bulir sehingga pengisian bulir padi tidak sempurna, bahkan seringkali menyebabkan bulir padi hampa atau gabuk. Hama walang sangit dianggap hama penting yang berbahaya karena dapat mengakibatkan menurunnya produksi padi sekaligus menurunkan kualitas gabuh. Tanaman padi yang terserang hama ini akan menghasilkan beras yang berkualitas buruk. Beras yang dihasilkan akan mengapur dan berubah warna. Serangan hama walang sangit terjadi ketika tanaman padi memasuki fase generatif, pembungaan, sampai fase matang susu. Pada serangan hebat, walang sangit dapat menyebabkan kehilangan hasil antara 50% hingga 80%. Perilaku dan cara hidup walang sangit. Satu ekor hama walang sangit betina dewasa dapat menghasilkan telur lebih dari 200 butir. Telur-telur tersebut biasanya diletakkan pada bagian ujung, atas, daun tanaman padi atau daun bendera. Lama stadia telur walang sangit adalah 7 hari. Telur yang telah menetas dan menjadi nimfa akan bergerak ke malai untuk mencari bulir padi yang sedang stadia masak susu. Sedangkan bulir padi yang sudah keras tidak disukai. Nimfa walang sangit berwarna hijau dan lama-kelamaan berangsur-angsur berubah warna menjadi coklat. Nimfa ini akan mengalami ganti kulit hingga 5 kali selama 17-27 hari. Nimfa walang sangit terus bergerak dari satu bulir ke bulir padi yang lain untuk dimakannya. Pada siang hari yang panas, nimfa dan walang sangit dewasa tidak begitu aktif dan bersembunyi di bawah kanopi tanaman. Serangga dewasa pada pagi hari aktif terbang dari rumpun ke rumpun, sedangkan penerbangan yang relatif jauh terjadi pada sore atau malam hari. Cara pengendalian walang sangit. Pengendalian hama walang sangit sebaiknya dilakukan secara terpadu, yaitu dengan menerapkan berbagai teknik pengendalian. Pengendalian hama walang sangit berikut ini dapat diterapkan untuk menekan perkembangannya dan meminimalisir kerugian akibat rusaknya bulir padi. Berikut ini 4 cara pengendalian hama walang sangit pada tanaman padi. 1. Pengendalian walang sangit dengan melakukan sanitasi lingkungan. Sanitasi lingkungan dengan membersihkan areal pertanaman padi terbukti mampu menekan serangan hama walang sangit dan mencegah kerugian. Pembersihan areal tanaman padi dari gulma dan rerumputan sebaiknya dilakukan sejak sebelum penanaman hingga masa panen. Tanaman inang hama walang sangit sangat banyak, yaitu semua jenis rerumputan. Oleh karenanya, pembersihan gulma dilakukan sesering mungkin supaya tidak ada tanaman inang yang dapat dimanfaatkan walang sangit untuk bertahan hidup dan berkembang biak. 2. Pengendalian walang sangit dengan kultur teknis. Salah satu cara pengendalian walang sangit secara kultur teknis adalah dengan menanam padi secara serempak dalam satu hamparan lahan yang luas. Selain itu, pemupukan harus dilakukan secara merata supaya tanaman padi tumbuh seragam sehingga jumlah generasi perkembangan hama ini semakin sedikit. Perlu diingat bahwa hingga saat ini belum ada varietas padi yang tahan terhadap hama walang sangit. Untuk itu penanaman serempak sangat dianjurkan karena telah terbukti menekan jumlah populasi hama walang sangit. Selisih waktu tanam dalam satu hamparan lahan tidak boleh lebih dari 2,5 bulan. Semakin kecil selisih waktu tanam akan semakin baik.
sebab semakin serempak waktu tanam padi akan semakin sedikit populasi walang sangit pada hamparan tersebut. 3. Pengendalian walang sangit secara biologi. Pengendalian biologi adalah pengendalian yang dilakukan dengan agens hayati, yaitu dengan memanfaatkan parasitoid dan jamur. Salah satu agens hayati yang dapat digunakan untuk menekan perkembangan walang sangit adalah jamur Beauveria bassiana dan Metarhizium sp. Jamur Beauveria bassiana ini menyerang walang sangit pada stadia nimpa dan dewasa. Jamur ini menyerang kulit serangga sehingga terinfeksi membentuk lapisan putih pada serangga hama dan mengakibatkan kematian. Jamur Beauveria bassiana ini telah tersedia di lapangan yaitu pada kios-kios pertanian dengan merek dagang agens hayati, BVTM. Walang sangit tertarik oleh senyawa, bebauan, yang dikandung tanaman Lycopodium sp. dan Ceratophyllum sp. 4. Pengendalian walang sangit dengan perangkap. Hama walang sangit sangat tertarik pada bau busuk atau bau bangkai. Hal ini bisa dimanfaatkan untuk mengendalikan walang sangit menggunakan perangkap kemudian memusnahkannya. Untuk membuat perangkap walang sangit bisa menggunakan bangkai kepiting, cuyu, keong mas, rajungan, ikan, kotoran ayam atau daging busuk. Caranya cukup mudah, yaitu hanya dengan meletakkan bangkai pada tonggak kayu di tepi sawah. Hama walang sangit akan tertarik untuk menghisap cairan bangkai tersebut, setelah terkumpul walang sangit bisa dimusnahkan. Supaya efektif, perangkap sebaiknya dipasang ketika tanaman padi memasuki fase berbunga sampai masak susu. 5. Pengendalian walang sangit secara kimiawi. Pengendalian walang sangit secara kimiawi adalah pengendalian yang dilakukan dengan penyemprotan insektisida kimia. Pengendalian menggunakan insektisida kimia dapat dilakukan jika populasi hama walang sangit berada pada ambang kendali yaitu 6 ekor mm. Penyemprotan insektisida sebaiknya dilakukan ketika hama walang sangit aktif, yaitu pada pagi hari dan sore hari. Penyemprotan dilakukan menjelang tanaman padi memasuki stadia berbunga dan setelah memasuki stadia masak susu. Banyak jenis insektisida yang dapat digunakan untuk mengendalikan walang sangit, misalnya insektisida yang berbahan aktif fipronil, MIPC, BPMC, Propoxur atau Metolkarp. Hindari menggunakan insektisida yang berbentuk granul butiran seperti karbofuran. Karbofuran sangat berbahaya bagi lingkungan dan manusia. Nah pemirsa, demikian video mengenai hama walang sangit pada tanaman padi. Semoga dapat memberikan manfaat bagi pemirsa di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.